Tetapi karena utang luar negeri yang jumlahnya sangat besar, krisis ini sangat berkepanjangan dan dinamakan dengan krisis merosotnya nilai tukar rupiah. Dan selanjutnya banyak faktor lain ikut memperparah krisis menurut berbagai pengamat. Salah satu dari faktor tersebut yaitu nilai tukar rupiah yang merosot dan ada lagi yaitu utang luar negeri yang sangat besar. Banyak perusahaan Indonesia yang memiliki utang dalam dolar Amerika Serikat. Dan ketika nilai rupiah jatuh, nilai utang mereka melonjak drastis dan sulit dibayar. Baik, selanjutnya itu depresiasi rupiah dan inflasi tinggi. Jadi pada tahun 1998 itu rupiah itu lemah, yang dimana itu kayak rupiah itu nggak ada harga dirinya pada saat itu, yang dimana biaya produksi itu makin mahal, apalagi pada sektor industri yang menggunakan bahan utama itu dari impor. Jadi pada saat itu harga-harga tuh jadi mahal barang-barang dan yang makinnya masyarakat jadi makin sulit. Apalagi pada awal tahun 1997 itu rupiah tuh masih 2.450 itu per USD. Terus pada tahun awal 1998 tepatnya di bulan Januari itu rupiah itu jadi 13.513 per USD. Jadi itu sangat dekat, pada beberapa bulan doang peningkatan rupiah itu jauh banget itu merosot. Dan juga inflasi pada saat itu melonjak sampai di titik 77,63% itu pada awal tahun 98 ya. Kalau terjadi pada sekarang paling yang anak kos biasanya beli tahu atau beli tempe yang 1 balok 2.000 tuh, kalau inflasinya sampai setinggi ini paling jadi 3,5 lah. Tapi itu kalau beli satu. Tapi kan kita nggak mungkin tuh beli tempe satu buat makan sehari. Nah jadi pada waktu itu ya otomatis orang beli makin susah karena tempe pun masih masak pakai bumbu pun ya cabai mahal, itu mahal, yang bikin daya beli masyarakat tuh menurun gitu pastinya. Terus juga pada inflasi ini tuh bener-bener parah banget sehingga Indonesia tuh kacau pada waktu itu. Selanjutnya yaitu kebangkrutan perusahaan dan meningkatnya pengangguran. Pada masa moneter 1998, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Penyebab utamanya adalah beban utang luar negeri yang melonjak akibat nilai rupiah yang anjlok, serta biaya produksi yang meningkat tajam. Industri pengolahan menjadi sektor yang paling terdampak karena ketergantungan tinggi pada impor. Banyak pabrik terpaksa mengurangi produksi bahkan tutup. Jadi berakibat gelombang yang menyebabkan gelombang PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Di sektor keuangan, krisis ini ditandai dengan lonjakan kredit bermasalah atau NPL yang naik hampir 900%. Dari sekitar 32 triliun pada akhir 1997 menjadi 320 triliun pada pertengahan 1998. Banyak bank tidak mampu menyalurkan kredit lagi karena kekurangan likuiditas. Ketika nilai tukar rupiah jatuh drastis terhadap dolar Amerika Serikat, perusahaan yang memiliki utang dalam bentuk dolar mengalami lonjakan beban utang. Misalnya, utang yang awalnya 2.450 per dolar menjadi lebih mahal ketika rupiah melemah hingga 13.000 per dolar. Artinya, mereka harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk membayar utang yang sama. Baik, saya akan melanjutkan keterangan dari Mbak Herni. Kerusuhan sosial dan penurunan konsumsi ya. Di sini ada 3 aspek apa? Ya. Yang pertama itu konsumsi masyarakat turun drastis, yang kedua
menurunnya pendapatan usaha sektor real. Yang ketiga, bertambahnya pengangguran memicu demonstrasi dan kerusuhan. Dan tadi sudah diterangkan banyaknya pengangguran. Ya, kasih contoh dari 3 elemen ini ya. Tentu saja agar tidak damai ya. Yang penting paham kan? Iya. Karena gini, ini anggap saja ini sebuah penduduk ya. Sebuah penduduk, di satu penduduk itu ada sebuah perusahaan, ya perusahaan warung makan ya. Anggap saja itu warung makan itu punya saya. Dan 5 ini karyawan saya. Kalian ini kan penduduk. Dengan penurunannya ekonomi ya, maka kalian sebagai penduduk akan mengurangi berkonsumsi di warung makan saya. Yang biasanya makan sehari 3 kali di warung saya bisa jadi makan 1 kali sehari. Dampaknya kepada sektor real ini, kebanyakan saya akan mengurangi pendapatan saya. Ya, ya, sejalannya pasti saya akan mengambil tindakan karena sejalannya saya itu mengalami kerugian karena banyaknya konsumsi makanan yang basi, sejalannya itu dibuang. Tak kira saya kasihkan ke orang ini. Ya, terus ketika saya ambil tindakan, pastinya saya akan kan sebenarnya pendapatan saya sudah krisis. Terus saya mempunyai 5 karyawan. Dengan mengurangi risiko saya, maka saya akan memecat dari karyawan 5 sekian. Saya akan memecat 3. Ya. Karena saya sudah memecat 3, berarti bertambahnya pengangguran di lingkungan penduduk. Jadi saya tetap mempunyai perusahaan ini. Jadi banyaknya pengangguran akan berpikir untuk memicu yang pengangguran tadi, kalian yang pengangguran ya akan memicu untuk demonstrasi kepada pemerintah untuk bagaimana agar pemerintah bisa membantu. Paham? Ya, segitu paham saya. Salah satu dampak terbesar krisis moneter itu juga ada pada perubahan politik yang drastis. Krisis moneter sering menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang berkuasa. Masyarakat akan cenderung menyalahkan pemerintah atas kesulitan ekonomi yang mereka alami. Hal ini menyebabkan adanya demonstrasi besar-besaran, mogok umum atau bentuk protes lainnya. Bahkan dalam sistem demokrasi, krisis dapat menyebabkan pemilu dini atau pergantian pemerintah yang tidak terduga. Contohnya pada kasus ketidakpuasan masyarakat pada pemerintahan Suharto yang menyebabkan beliau mengundurkan diri pada bulan Mei tahun 1998. Dalam jurnal krisis moneter juga mengatakan bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam menangani krisis ekonomi menyebabkan ketidakstabilan politik yang berujung pada reformasi besar-besaran. Misalnya mungkin krisis mengarah pada perubahan konstitusi, reformasi sistem pemilu, atau perubahan fundamental dalam struktur ekonomi negara. Reformasi ini nantinya akan berdampak panjang pada sistem politik negara. Dalam reformasi ini terdapat desentralisasi dan demokratisasi ekonomi. Dalam desentralisasi memiliki tujuan utama untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangga serta memperkuat pemerintahan lokal. Selain desentralisasi terdapat juga demokratisasi ekonomi yang mengacu pada progres membuka akses yang lebih luas dan adil bagi masyarakat terhadap sumber daya ekonomi serta memperbaiki tata kelola ekonomi
yang lebih transparan dan akuntabel. Baik, sekarang masuk pada sesi bertanya jawab bagi audien yang mau bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya apa yang dijelaskan bagaimana cara atau bisa mengurangi pengangguran dan tambah nikah. Pertanyaannya, apa peran kebijakan ekonomi dalam mencegah kerusuhan sosial dan meningkatkan konsumsi? Apa peran kebijakan ekonomi dalam mencegah kerusuhan sosial dan meningkatkan konsumsi? Apa? Tadi yang ditanyakan sama Mbak Rahma kan kebijakan ekonomi ya. Nah sekarang kan sudah masuk yang namanya era digital. Dan untuk poin ketiga yang dijelaskan sama Mas Zuhar, ada itu bertambahnya pengangguran memicu demonstrasi dan kerusuhan. Pertanyaan saya, bagaimana peran media sosial dalam mempengaruhi kerusuhan sosial dan penurunan konsumsi, serta bagaimana mengelolanya? Bagaimana peran media sosial dalam mempengaruhi kerusuhan dan penurunan konsumsi, serta bagaimana mengelolanya? Terima kasih.
Ya, saya akan menjawab dari pertanyaannya Mas tadi ya. Sebenarnya tadi itu sudah bisa berpikir ya, Pak. Kalau bertanya di sini kan ini mahasiswa kan aja. Kalau bertanya di sini, tentunya kita menjadi mahasiswa itu sudah berpikir untuk mengurangi angka pengangguran. Ya, kan bisa. Untuk apa Mas kuliah? Ya, kan buat biar agar mengurangi pengangguran kan? Bisa masuk kan? Ya itu jawabannya. Sudah sebenarnya kita ini mahasiswa bisa berpikir untuk ke situ. Ya. Baik, Sampai ngandani apa menjawab? Menjawab Mas. Pertanyaan tadi. Kan berarti kita ini kuliah, makanya di sini itu kita harus diskusi. Maka Anda Kita harus sudah menjawab. Pertanyaan apa? Pertanyaan tadi. Coba ulangi. Bagaimana cara agar mengurangi angka pengangguran yang meningkat? Kalau yang saya tangkap ya, yang dijelaskan Juhar itu yang masuk akal, yang agar untuk mengurangi pengangguran dan juga apa? Intinya kata Mas Juhar itu pola pikirnya itu loh, yang perlu dirubah ya Mas ya, agar apa ya, agar tidak terjadi pengangguran gitu loh, maksudnya dari Mas Juhar itu. Seperti itu. Baik, saya lebih tepatnya tuh kalau mengurangi pengangguran, kita jangan cuma melihat dari pemerintah nunggu ada pekerjaan nih gitu, enggak. Tapi kita perbaiki dulu skill kita. Kalau pekerjaan ada, tapi skill kita tidak bisa masuk ke sana, percuma. Jadi yang benar itu benar, kuliah itu masuk, jangan memperbaiki skill kita gitu. Jadi mungkin kata Mas Johan tuh dengan kuliah kita bisa meningkatkan SDM kita gitu. Jadi kita punya skill buat siap kerja gitu ya Mas. Itu Mas. yang lain itu kan banyak yang enggak apa kuliahnya enggak ya enggak selesai, ini banyak mesti Ya, ya itu Mas, kan saya bilang tuh meningkatkan skill ya. Meningkatkan skill tuh bukan cuma di studi tinggi gini Mas, maksudnya bukan cuma di perguruan tinggi ya. Bisa lewat kayak seminar, bisa lewat kayak apa ya? Ya pokok kan ada tuh belajar di luar kayak D3 tuh juga perguruan tinggi tapi beda Mas. Jadi sebenarnya banyak kayak workshop itu juga kan kita dapat sertifikat, dapat skill sama itu bisa kita gunakan juga buat melamar kerja. Jadi bukan berpatok sama perguruan tinggi gitu Mas. izinnya enggak. Kayak dari Mas Rizky tadi kan memang benar ya. Untuk studi tidak hanya kita harus kuliah untuk menjadi mahasiswa ya. Ketika kata kita termasuk. Sedangkan dalam posisi itu ya, orang itu kan jadinya pengangguran. Dalam untuk mengejar studi meskipun tidak kuliah itu kan mesti membutuhkan biaya. Nah ini bagaimana itu? Kalau harus ke D3 atau mengambil studi lain, kan masih butuh biaya. Sedangkan posisinya itu pengangguran. Nambahin Mas. Nah, disitulah adanya apa ya kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Salah satunya apa? STKP ini sendiri. Kenapa suatu pendidikan itu menjadi salah satu faktor utama untuk menjadikan kemungkinan besar pengangguran itu semakin kecil. Nah, upaya dari pemerintah itu adalah pemberian beasiswa. Salah satunya itu bagi mereka yang kurang mampu. Nah, di situ. Jadi bukan suatu hal yang tidak mungkin kita kuliah nggak ada dana, nggak ada ini. Karena dari pemerintah sendiri itu sudah mengupayakan untuk memberikan beasiswa, walaupun kemungkinan ya banyak yang miss ya, kayak gitu. Akan tetapi dari kitanya sendiri itu bagaimana menanggapi? Yang ada di masyarakat pola pikir mereka, semakin cepat saya lulus sekolah, saya cepat kerja. Ya kan? Nah, seperti itu. Makanya banyak orang ambil SMK pada saat ini. Setelah SMK, mereka terjun kerja. Padahal ya kan di situ belum tentu. Buktinya apa ya? Dengan adanya kuliah, di situ masih meminimalisir untuk terjadinya
pengangguran. Nah di situ makanya masih dianjurkan untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi, tidak hanya stuck di tingkat sekolah saja. Gitu. Karena kan mahasiswa bukanlah bukan seorang pengangguran. Mahasiswa itu bukan seorang pengangguran. Mahasiswa itu adalah penuntut ilmu mereka itu bukan pengangguran. Istilahnya mereka adalah pendidikan itu adalah investasi untuk masa depan mereka. Mungkin seperti itu. Bisa ditambah lagi ya silahkan. Ini kayaknya sudah melenceng jauh dari pertanyaan. Kan ini tadi Mas Hamdan ini bertanya bagaimana cara mengatasi pengangguran yang sudah dijelaskan oleh Mas Juhar. Mas Juhar menjelaskan itu tentang pengangguran yang terjadi saat krisis. Sedangkan Mas Juhar malah jawabannya itu malah lebih jauh dari pertanyaan awal. Itu mungkin yang ditanyakan Mas Hamdan, bagaimana peran pemerintah menangani adanya pengangguran saat terjadi krisis tersebut. Peran pemerintah. Pertanyaan sudah ada peran pemerintah ya Mas. Ada apa peran pemerintah juga? Gimana Mas Hamdan? Ada fakta pemerintahnya atau enggak? Karena kan pertanyaannya bagaimana cara mengurangi pengangguran yang meningkat. Iya, saya tulis tadi pertanyaannya cuma itu. Tidak ada peran pemerintah. Iya, ada itu cara mengurangi angka pengangguran. Yang meningkat ya salah. Nah itu. Ya itu deh. Ya gitu ya Pak. Gimana Pak? Karena jawabannya sudah agak melenceng ya, mungkin bisa dikatakan ke jawaban pertanyaan yang lain. Saya di depan saya. Baik Mas, saya ini bakal jawab punya Mas Didi. Pertanyaan tadi apa? Bagaimana peran media sosial dalam pengaruh kerusuhan dan penurunan nah, bagaimana mengolahnya ya Mas? Kalau kita bahas pada tahun yang ini 1998 ya Mas, mohon maaf waktu itu media sosial belum berkembang ya Mas. Tapi kalau kita bahas terjadinya sekarang gitu ya Mas ya. Kalau sekarang mungkin pemerintah harus lebih yang namanya media sosial. Karena kalau sekarang mungkin orang-orang tua kita tidak tahu mana yang hoax, mana yang benar gitu kan. Jadi perlunya pemerintah itu juga menyeleksi gitu media sosial yang sudah bertebaran. Kalau memang udah tersebar mungkin pemerintah harus klarifikasi gitu. Kayak seperti yang terjadi sekarang gitu. Terus kalau meningkatkan apa ya dari meningkatkan konsumsi ini ya Mas. Mungkin pemerintah juga membuat kayak sekarang kalau meningkatkan konsumsi sekarang tuh banyak reviewer yang makanan itu mungkin mereka juga bisa membantu kalau di media sosial ya Mas. Jadi intinya kalau pada tahun itu mereka kerusuhan itu mungkin bisa terjadi bukan lewat media sosial kenalnya, tapi mungkin dari mulut ke mulut mereka kenalnya, mereka tahunya. Tapi kalau ditanya media sosial jadi tadi itu mungkin kita harus mengolah benar itu mana yang hoax, mana yang benar, terus juga menyaring informasi-informasi itu kok Mas. Gimana Mas?
Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma. Apa peran kebijakan ekonomi dalam mencegah kerusuhan sosial dan meningkatkan konsumsi? Mungkin bisa dari menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang. Jadi pemerintah bisa mengendalikan inflasi melalui kebijakan harga seperti harga BBM, dan juga bisa membuat harga kebutuhan pokok stabil dan barang tersedia, dan agar masyarakat tidak panik dan tidak mudah terpancing melakukan aksi sosial. Yang kedua, memberikan bantuan sosial seperti sembako atau subsidi pendidikan, kesehatan, atau bisa memenuhi kebutuhan hidup dasar saat krisis. Yang ketiga, meningkatkan lapangan kerja. Pemerintah bisa melakukan proyek infrastruktur atau insentif bagi UMKM. Pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja dan juga menurunkan pajak atau bisa menurunkan pajak agar bisa membuat masyarakat lebih berani membelanjakan uangnya. Teman-teman untuk sekarang buka buku pena, siap pulpen sama buku, sama kertas. Baik, buat evaluasinya sini saya udah siapin 3 pertanyaan. Kita bisa dibutuhkan dulu. Jadi buat para audiens yang tadi udah mendengarkan, di sini saya siapkan ini buat entah kalian jawabannya tuh dicatat atau mungkin diingat saja. Intinya nanti setelah beberapa saya kasih waktu ntar buat jawab ya intinya. Dan nanti saya tunjuk acak siapa yang bakalan jawab dari pertanyaan ini. Jadi semuanya ikut mikir ya. Jadi mungkin ini 3 pertanyaan, saya kasih waktu berapa menit ya? 10 menit ya. Ini kalau mau dicatat silakan, kalau mau langsung dipikir aja, tapi nanti langsung jelasin gitu ya. Oke, jadi saya kasih waktu berapa nih Pak? 10 menit. Sebenarnya nggak ditutup kan? Enggak. Oke, saya kasih waktu 10
10 menit, mungkin dari sekarang bisa langsung dipikir jawabannya. Ini mikir lagi sih. Buat tambahan nanti pas jawab gak boleh pegang HP, kalau catatan gak apa-apa. Hah? Semua tiga-tiganya nanti saya akan, entah kalian dapat jawab soal 1, 2, 3 nanti tidak ada yang tahu. gimana? Hah? Tidak. Ya saya acak tak tunjuk. Tujuh langsung kan. Sampai jawab udah lama tahu kayak kesalahan dan Kita waktu 7 menit lagi.
Aku jago iki. Yang mana? Oh iya iya iya. Hah? Kan kelihatan di sini. Ayo 3 menit lagi ya. Ayo 1 menit terakhir. Baik, sekarang saya bakal nunjuk nih. Sekarang tanggal berapa? 5. Tanggal 5 absen 5. Absen 5 Lailatul. Ayo Pak, buat pertanyaan pertama, mengapa biaya konstruksi naik tajam saat rupiah melemah? Jadi Pak,
Begitu Mbak itu. Mbak itu jadi Pak. Berdiri di atas meja. Boleh juga. Mengapa biaya produksi naik pada saat yang lemah? Karena pada saat itu kan ada impor kan. Karena kalau semakin banyaknya kita mengimpor barang dari luar negeri, maka nilainya itu makin lemah. Karena kan pada saat itu juga kan adanya inflasi juga kan. Ini kan dari inflasi. Lalu benar, karena rupiah makin tidak ada harganya, yaitu karena biaya produksi ikut naik gila-gilaan. Biaya produksi ikut naik, ya. Apalagi pada sektor industri yang bergantung sama barang-barang impor. Karena sektor produksi tersebut masih bergantung pada barang-barang impor, otomatis kan kita masih mengeluarkan untuk membayar apa yang bisa impor. Kurang tepat Mbak. Bener tapi kurang tepat Mbak. Jadi barang-barang tersebut semakin mahal dan orang makin susah untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. Parahnya lagi, nilai tukar anjlok dari Bapak pelecehan di pertanyaan kenapa biaya produksinya naik sedangkan rupiahnya turun, bukan malah harga mahal. Jadi kepada semua pemainnya Mbak. Ya, kalau pendapat saya sih ya dari biaya impornya itu yang mahal. Impor bahan-bahan. Mungkin yang lain ada yang lebih seret Kalau lagi. itu regulasi sendiri, boleh kan kita bantuan? Ya boleh dibilang Pak. Selain dari mungkin ada teman-teman yang mendapat nilai rupiah itu bisa anjlok kenapa? Kalau dari saya sendiri ya karena faktor impor. Banyaknya uang beredar. Kalau jumlah uang beredar itu yang menyebabkan inflasi itu sedikit aja. Ya udah cukup. Karena kalau semakin banyaknya kemarin kita itu mencetak uang, kalau otomatis kan nanti ada inflasi lagi. Jadi membuat nilai rupiah itu nggak ada harganya. Ya jangan. Bener tapi kurang. Baik, kita coba jawaban kedua dari sekarang bulan 5 tambah 5 10 absen 10. Ayo Mbak. Tapi jawabannya nggak salah. Iya, mau coba. Dua nih. Pertama. Kita tolong jawabnya dari main. Ayo Mbak. Pasti begini. Ya, benar. Jadi intinya kalau kita impor itu kan biaya duit kita udah lemah. Kalau biaya duit internasional itu udah lemah. Jadi kalau kita ambil barang dari luar yang bapaknya ya harganya lebih mahal lagi gitu dia Mbak. Kalau itu jeda kalian dari jawaban nomor 1. Iya sama-sama. Sama. Tapi yang pertama dari impor kan. Yang kedua mungkin dari materi ada lagi. Soalnya kan saya ya karena efek dari Iya Pak, benar Pak. apalagi mungkin karena saya perempuan. Ya selain dari impor mungkin KSK bisa memberikan sedikit wawasan pada saya. Terkendala waktu yang kita langsung soal kedua ya. Masih ada 2 pertanyaan Mas. Baik, tadi 10 sekarang jam 13. 10 tambah 13 23. 23 siapa? Soal bukan antara jatuh nilai tukar rupiah dan meningkatkan kredibilitas permasalahan bank.
izin menjawab yang mungkin agak kurang ya, tapi izinnya mungkin jelaskan. Menurut saya ya kan perusahaan pada kebanyakan itu kan minjam uang ke bank itu kan dalam bentuk dolar, tapi penghasilannya dalam bentuk rupiah. Jadi ketika rupiah itu menurun, jadi kan apa ya, kalau hutangnya itu kan semakin meningkat gitu. Kalau gampangnya kayak gitu gimana? Apa kurang? Simpelnya ada. Gimana simpelnya kalau menurut Mas simpelnya gimana? Ini kan Sendiri ya? kebanyakan perusahaan itu pinjam ke bank dalam bentuk dolar, tapi penghasilannya itu dirupiahkan. Jadi utangnya, untuk membayar utangnya itu bunganya kan lebih besar, kan dalam bentuk dolar kan, gitu. Masuk ke materi kami ya, kurang masuk. Kurang. Umurnya umur berapa Mas? Umur 18 aja. Wih, umur berapa? 20. Nanti 23 kurangin 20. 3. Absen 3. Gavin. Ayo Mas Gavin. Segera Mas, jawabnya Mas. Nanti sama materi. Jawabnya Mas. Sebisanya Mas, langsung Mas. Waktunya Mas. 14. Kurang berapa menit Mas? 14 menit aja. Jadi Mas. Jadi mungkin yang pertama itu menyebabkan dari debitur yang memiliki mata Jangan pegang HP Mas. saya tidak pegang. Oh iya. Banyak itu Buang. Jadi mungkin dari kesulitan dari investor asing untuk membayar, kesulitan dari Indonesia untuk membayar utang dari ke investor asing karena mata uang rupiah itu melemah. sebenarnya jawabannya udah dijelasin sama Mbak Herni tadi ya. Tapi yang Mbak ini kayaknya Jadi yang banyaknya selalu jadi kan kita ngutang tuh beberapa itu tuh dari ke dolar kan. Contohnya kita ngutang di apa namanya di bank tuh $20 nih. Nah pas dasar itu masih rupiah tuh masih 2.000. Nah pada saat kena krisis ini itu rupiah jadi 13 ribuan. Otomatis yang awalnya $1 2.000 itu ganti ke 13, jadi $1 13. Bayangin $20 kali 13 berarti berapa 13? Pokoknya gitu ya. Jadi intinya malah banyak yang bermasalah perbankannya gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Sekarang tadi berapa? Masih 3. Materi di depan di sini ada 4, berarti 3 tambah 4 7. Pas juga tuh Mami. Ayo tanya mau Mas moneter
sejahtera dan ketidakmampuan pemerintah untuk menghadapi krisis ekonomi dan tekanan politik dari pemerintahan sendiri. Oke, bisa diterima. Oh, sudah. Baik, kesimpulannya pengangguran yang baik, kesimpulannya di sini pengangguran yang meningkatkan harus diatasi melalui pendidikan, menciptakan lapangan kerja dan mendukung terhadap wirausaha dengan kebijakan undang-undang yang dapat menjaga kegiatan sosial dan konsumsi masyarakat dengan memberikan rasa aman dan jaminan sosial. Sementara itu, kegiatan sosial mungkin dapat mengusung usaha dan seluruh konsumsi menjadi menggunakan namun juga menjadi besar untuk mendorong ekonomi jika dimanfaatkan secara bijak dan produktif. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas,